2 gimana ini? Hah? Garis 2. Aduh, aku harus gimana ini? Apa yang harus aku lakuin sekarang? Aku harus gimana? Aku udah mikir ini dari awal. Aku bodoh banget. Harusnya malam itu aku tolak tawaran Robby. Gimana kalau sampai ibu sama ayah tahu? Bisa habis nih aku. Aku harus kasih tahu Robby soal ini. Dia harus tanggung jawab. Aku harus foto ini supaya jadi bukti kalau aku nggak bohong. Aku takut Robby nggak percaya sama aku. Dea, kamu lagi ngapain sih? Ayo berangkat, udah siang ini. Telat kamu nanti. Hah, iya Bu. Duh, Robby kemana sih? Biasanya dia lewat sini. Tapi emang dari pagi aku belum lihat dia sih. Apa dia nggak masuk ya? Coba aku telepon deh. Akhirnya kamu angkat telepon aku. Kamu di mana sih, Robby? Kamu nggak masuk sekolah? Enggak, emangnya kenapa? Sayang, aku garis 2. Wah, bagus dong. Berarti kamu subur. Iya, berarti kamu juga jangan kabur. Ya, terlambat sayang. Aku udah di bandara. Dea, kita cari-cari kamu juga. Kamu ngapain duduk di taman sendirian? Ini aku lagi cari angin aja sih. Kamu kenapa lagi panik gitu sih? Iya Dea, kamu lagi kenapa sih? Enggak kok, aku cuma lagi udah ya aku duluan. Udah mobil masuk juga nih. Dah. Dea, kenapa sih? Aneh banget. Udah yuk kita kejar Dea. Loh, ini bukannya Robby. Lah, tapi ini bukan nama TikTok dia. Apa ini TikTok baru Robby? Iya, ini bener Robby. Tapi dia sama siapa ini? Siapa perempuan yang ada di samping Robby? Hah? Kurang ajar. Sialan, laki-laki bajigor. Sekarang aku harus gimana? Aku nggak tahu harus apakan bayi ini. Sekarang aku harus menanggung semuanya sendiri. Lihat aja kamu, aku akan posting semua foto-foto kebersamaan kita biar semua orang tahu kalau kamu itu pacar aku dan kamu harus tanggung jawab soal ini. Oh iya, aku kan mau posting foto-foto aku sama Robby. Aku akan post itu sekarang. Udah aku posting, tinggal aku tunggu komentar dari teman-teman. Ibu hamil, mesra banget sih sama cowoknya. Ups. Oh, udah ditinggal sama Robby masih aja post foto berdua. Gak malu emang? Gimana tuh kandungannya sekarang? Oh. Sehat-sehatnya Mahmud buat bayinya, walaupun gak ada bapaknya. Loh. Kenapa anak-anak kelas Robby udah tahu soal ini? Apa Robby-nya baru berita kalau aku garis 2? Dea, apa benar kalau kamu lagi garis 2? Hah? Jawab. Kita gak nyangka lo sama Dea. Ternyata lo seberani itu. Kita nggak mau lagi dekat-dekat sama cewek murahan kayak lo, Dea. Ayo guys, kita cabut dari sini. Guys, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya. Kalian harus bantu aku. Lihat deh. Ada anak sekolah yang udah garis 2 tapi ditinggal sama cowoknya. Makanya kalau pacaran tahu batasan. Waktu ngelakuinnya aja senang-senang. Sekarang udah ditinggal gini baru nangis-nangis. Makanya kalau ngelakuin sesuatu tuh dipikir dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini kamu Dea. Anak kurang ajar ya kamu. Kamu bikin ibu sama bapak malu. Apa yang udah kamu lakuin sama pacar kamu itu, ha? Kamu mikir gak Dea? Kenapa kamu lakukan ini sama ayah sama ibu, Dea? Kenapa kamu melakukan itu? Apa sudah pacar kamu janjikan sama kamu sampai kamu rela memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup kamu? Maafin Dea, Bu. Dia minta ampun, Bu. Dia nggak tahu kalau dia bakal garis 2, Bu. Robby udah janji nggak akan ninggalin Dea, Pak, Bu. Tapi sekarang apa yang kamu dapat, ha? Kenyataannya seperti apa Dea? Kamu ditinggalkan begitu saja setelah pacar kamu mendapatkan apa yang dia mau. Kamu bodoh Dea, bodoh. Maafin Dea, Pak. Dia hilaf. Sekarang dia nggak tahu Pak harus gimana. Dia nggak tahu. Robby nggak mau tanggung jawab, Pak, Bu.
Kamu harus segera pindah dari sini, Dea, sebelum orang-orang tahu kalau kamu garis 2. Cepat, Dea, sebelum ada yang lihat kamu. Kamu harus cepat pergi dari sini. Iya, Pak. Oh, pasti anaknya mau disembunyiin tuh. Mereka nggak tahu aja kalau warga di sini tuh udah pada tahu. Orang beritanya juga udah nyebar kemana-mana kok. Iya, Bu, itu juga pasti karena orang tuanya yang terlalu ngasih kebebasan sama si Dea. Jadi begini deh, Hamidun. Ya iyalah, orang kita anak saya juga kalau di sekolah pacaran terus. Anak saya kan satu sekolah Bu sama si Dea. Orang di jam belajar aja suka di taman kok kata anak saya berduaan main TikTok. Bu Mut, ngomongnya pelan-pelan. Nanti didengar sama Pak Arif sama Bu Yanti. Kan gak enak. Biarin aja biar tahu kalau anaknya tuh udah bikin malu. Nama daerah kita kan juga jadi tercemar jelek Bu gara-gara anaknya. Udah, ibu-ibu, ayo kita jalan lagi. Bentar Pak, saya mau foto dulu buat kirim ke grup WRT kita. Kenapa di foto hasilnya jadi seperti ini? Nih Bu, Pak, lihat. Hah? Iya ini mungkin azab ya Bu. Pak. Udah ibu-ibu, ayo kita pergi. Bu, wajah dia kenapa seperti ini Bu? Perut dia juga kenapa seperti besar yang gak wajar? Dia kenapa Bu? Bu, dia takut melihat wajah dia sendiri Bu. Ibu juga nggak tahu Dea. Mungkin ini teguran dari Allah untuk apa yang sudah kamu perbuat Dea. Setelah sampai di desa nanti, kamu harus fokus untuk bertaubat kepada Allah. Iya Bu, dia kan hidup tanpa benda apapun yang bisa memantulkan bayangan Dea. Dia takut Bu. Sudah, Dea, sekarang nggak perlu kamu sesali lagi. Ini semua sudah terjadi. Maafin Dea Pak, Bu. Gara-gara Dea juga ibu sama bapak jadi menerima tekanan sosial dari warga sekitar. Udah nggak apa-apa Dea. Udah masuk mobil kita pergi sekarang. Sekarang aku hidup sendiri di desa terpencil ini. Bahkan gak ada satu orang pun yang aku kenal di sini. Bahkan sekarang wajahku menjadi aneh dan perutku membesar seperti bukan mengandung bayi biasa. Aku hidup tanpa cermin, tanpa handphone, dan benda lain yang bisa memantulkan dosa dan aib yang aku sembunyikan. Sekarang aku sadar, dosaku bukanlah datang dari langit, melainkan sorotan kamera yang dulu aku pergunakan untuk menyebar cinta palsu. Dan sekarang ini menjadi pengingatku bahwa dosa digital tidak akan pernah bisa dihapus begitu aja. Sebenarnya aku ada di mana? Heh, kalian tahu nggak? Mereka lagi ngapain? Mereka lagi ngomongin lo. Loh, kok ngomongin Ai? Oh iya, karena mereka iri ya sama Ai. Karena Ai ini anak konglomerat. Iya sih, Ai bisa memaklumi kalau mereka itu iri sama Ai. Pede banget loh, mereka itu lagi ngomongin lo. Ya karena lo itu cuma pura-pura jadi anak konglomerat. Kenapa orang-orang bisa tahu ya? Dari mana mereka tahu soal ini? Gak mungkin ada yang tahu. Aku gak nyangka ya kamu bisa bohongin kita semua. Aku gak masalah kamu anak orang kaya atau bukan. Tapi yang bikin aku kecewa itu kamu yang bohongin kita. Udah cukup, kita semua dikibulin. Kamu cuma bohong Tasya. Kenapa? Ai cuma gak usah pakai ai segala. Kita kecewa, kamu udah bohongin kita Tasya. Ngaca mulu dari tadi, itu muka gak bakalan hilang kok. Apaan sih yuk, gak usah ngeledekin ayah. Ya lagian dari tadi ngaca mulu. Maaf deh, soalnya ini cermin baru. Kemarin dibeliin sama tante A yang tinggal di Jerman. Kebetulan kemarin lagi ke rumah. Wah, kamu tuh keren banget ya. Kemarin kamu cerita soal om kamu yang ada di Jepang, sekarang dari Jerman. Ya maklum lah, orang-orang di sekitar A itu emang orang kaya semua. Tinggalnya juga banyak yang di luar negeri. Oh gitu, ih keren banget sih. Halo papi, Ai baru aja keluar. Kenapa papi? Oh my god,
beneran papi, kita mau jalan-jalan ke Singapura. Asik. Ai mau langsung pulang setelah ini. Papi sama mami tungguin Ai di rumah. Rania, Ai duluan ya, soalnya papi Ai ngajakin jalan-jalan. Yuk pulang sendiri gak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa kok, lagian juga aku dijemput, bentar lagi juga bakalan datang. Kamu duluan aja. Udah datang nih, baru aja diomongin, jadi aku yang duluan nih. Iya, no problem babe, you duluan aja. Hai Tasya, mau pulang ya? Emangnya kita itu beda sekolah ya? Sampai you itu harus nanya kayak gitu. Hehehe, maaf cuma basa-basi doang. Tadinya mau ngajakin bareng. Kalau lo bareng sama Tasya, nanti gue balik sama siapa? Lo bisa diem dulu gak? Aduh, sorry ya. Ai gak bisa bareng, Ai duluan ya. Ah lo mah, lihat tuh, si Tasya jadi gak mau pulang bareng. Loh kan tujuan kita bukan itu. Kenapa lo malah nyalain gue sih? Kita itu mau cari tahu soal dia. Itu beneran konglomerat atau bukan? Lo yang lupa ya? Ya juga gue tahu, tapi gue punya rencana lain. Ya lo nya yang gak bilang. Gue ikutlah, jangan ninggalin gue ya. Lo jangan kacauin lagi rencananya ya. Lo makanya lo jangan kayak gitu. Bilang dulu kalau rencananya mau berubah. Lo tuh punya rencana apa sih? Kenapa coba kita naik ke pohon kayak begini? Shh, lo ikut aja rencana gua. Tahu yakin banget kita bisa dapet info. Soalnya beberapa waktu lalu gua pernah lihat dia itu masuk ke salah satu rumah di sini. Hah? Serius lo? Gak mungkin lah. Masa iya dia tinggal di sini? Kan katanya dia itu anak konglomerat. Masa tinggal di sini? Lo itu bener-bener bikin gue kesel ya. Udahlah, susah ngomong sama lo. Kalau lo mau pergi, mending pergi aja sana. Gak usah nemenin gue. Ibu, ini aku bu, buka pintunya. Jangan kebiasaan suka ngunci pintu. Ibu, kamu udah pulang ternyata. Maaf, ibu tadi dari dapur, jadi nggak kedengaran kamu ngetuk pintu. Ya lagian kenapa harus dikunci sih bu? Nggak bakalan ada maling. Orang rumah kita nggak ada apapun. Gak ada yang nggak mungkin. Lagian kamu disuruh bawa kunci nggak mau. Udah aku malas debat sama ibu. Aku mau istirahat. Anak itu kelakuannya bener-bener ya. Jo, lo lihat kan? Si Tasya itu bukan anak konglomerat. Dia itu anak biasa, tapi gayanya aja yang kayak konglomerat. Dia terus kenapa dia pura-pura jadi konglomerat? Padahal kalaupun dia jadi anak biasa, kita bakalan tetap jadi teman dia kok. Nah, itu dia yang aneh. Kenapa dia kayak gitu? Oh, itu rumah kamu. Ya, bagus juga. Itu kayak foto yang diambil dari internet. Kelihatan banget itu. Gimana? Rumah Ai ini bagus banget kan? Ini bukan cuma sembarang rumah loh, tapi udah jadi warisan dari nenek Ai. Kok rumahnya ganti-ganti ya tiap dia cerita? Kemarin katanya pakai lip emas, sekarang kolam renangnya ubin kayu. Itu yang kemarin rumah Ai juga. Cuma yang ini kan rumah warisan nenek Ai. Ya biasalah. Rumah Ai itu banyak. Oh gitu. Kalau gitu boleh dong kapan-kapan aku main ke rumah kamu. Ya ke rumah yang mana aja boleh lah. Ya boleh. Tapi kapan-kapan aja ya. Soalnya Ai ini jarang ada di rumah. Kalau pulang sekolah, kadang Ai itu suka langsung jalan-jalan gitu. Aku yakin sih kalau dia ini cuma bohong. Wih, lagi pada ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget ya. Kita lagi ngomongin rumah barunya Tasya nih. Bukan rumah baru sih, ini rumah warisan. Wih, coba mana lihat. Nih, kalau kalian pengen lihat rumah Ai yang mewah ini. Itu kan bagus banget rumahnya. Wah, pasti mahal itu. Kenapa harus kayak gitu sih? Shh, udah diem. Kalian ini kenapa sih? Kita nggak apa-apa kok. BTW boleh dong kita main ke sana. Kapan-kapan lagi kan kita bisa main ke rumah anak konglomerat. Nanti deh ya, kalau Ai ada waktu. Dan sekalian kalau my parents ada di rumah. Ai pergi dulu ya, mau ke toilet sebentar. Alah, bilang aja kalau itu tuh cuma ambil dari internet. Kelihatan banget tau gak? Udahlah biarin aja. Kayaknya dia itu suka banget deh berperan jadi anak konglomerat. Guys, kita pura-pura agak tahu aja. Kita lihat seberapa kuat dia pura-pura jadi anak konglomerat. Wih, setuju tuh. Gue sih ayo aja. Pasti sering juga sih ikutan pura-pura.
Kamu serius? Cuma aku sama Tasya aja yang datang? Ya serius lah, emangnya kenapa sih? Kalian kan sahabat aku, jadi nggak apa-apa dong kalau aku mau ngerayain sama kalian berdua. Iya nggak apa-apa, cuma menurut aku kenapa harus sama Tasya juga? Kamu itu kenapa sama Tasya? Kalian berantem? Coba cerita sama aku. Hai Maya, selamat ulang tahun ya. Nih, Ai bawain kamu kado yang mewah. You pasti suka. Wah, makasih ya. Kamu pakai repot-repot segala sih. Padahal gak usah pakai kado juga nggak apa-apa. Cukup kalian kesini aja, aku udah seneng banget. Ah, nggak repot kok. Itu tuh isinya baju mewah dari butik ternama. You pasti suka pokoknya. Wah, bungkusnya kayak dari butik beneran. Makasih banyak ya. Tapi bukannya nanti aja ya. Oke, aku bukan nanti di rumah ya. Sekali lagi makasih buat kadonya. Selamat ulang tahun ya. Maaf gak bisa ngasih yang mewah, tapi semoga itu bermanfaat buat kamu. Ih, kalian itu bener-bener sahabat terbaik aku. Makasih ya buat kadonya. Apapun itu aku bakalan hargain. Rania, kado you kok tumben kecil sih? Biasanya kalau ngasih kado suka gede. Ini bukan soal besar atau kecilnya kado. Yang penting itu niat kita. Aku juga gak sembarangan pilih kado kok. Udah aku siapin semuanya dengan baik. Kalian ini kenapa sih? Kok kayaknya lagi ada masalah? Kalian gak lagi berantem kan? Enggak kok, kita gak apa-apa. Kita baik-baik aja Maya. Oh iya Tasya, kapan kamu ajak kita ke rumah kamu? Kita udah tahu rumah aku dan rumah Maya. Tinggal rumah kamu aja. Kapan-kapan aja ya. Ai ke toilet dulu ya. Aduh, sakit. Tolongin Ai. Kamu gak apa-apa kan Tasya? Kenapa bisa jatuh kayak gini sih? Makanya kalau nggak biasa pakai dress, jangan sok-sokan pakai dress. You tuh kenapa sih sama Ai? You punya masalah apa sama Ai? Akhir-akhir ini you selalu sini sama Ai. You iri ya sama Ai? Kamu ngomong apa sih? Bukan itu. Maksud aku tuh cuma... Udah deh, you itu beneran iri. Ai udah tahu ya. Udah ya, ini hari ulang tahun aku. Aku nggak mau kalau kalian sampai berantem kayak gini. Oke? Kamu tuh jadi ngasih tahu aku gak sih? Katanya ada yang mau kamu omongin sama aku, tapi mana buktinya? Kamu malah enak-enak main HP. Aduh, maaf ya. Ini aku lagi serius nih cari infonya. Cari info apa? Coba bilang sama aku, kamu itu lagi cari info apa dan kayak gimana? Nah, ini udah ketemu. Nih, kamu lihat. Ini rumah yang sering ditunjukin sama Tasya. Dan sekarang rumahnya itu cuma foto yang dia ambil dari internet. Hah? Serius? Kok bisa ya Tasya bohong sama kita? Apa tujuan dia bohong kayak gini? Pura-pura jadi anak konglomerat. Iya, mana aku tahu. Tapi kayaknya itu karena kita deh. Loh, kenapa jadi kita? Apa hubungannya coba? Ya bisa aja kan kalau dia itu gengsi. Kita ini kan bisa dibilang anak dari orang kaya. Orang tua kita punya perusahaan. Demi bisa temenan sama kita, dia itu bohong. Ya ampun, kenapa Tasya bisa mikir kayak gitu? Padahal aku gak pernah memandang rendah orang yang gak punya. Aku juga mau kok temenan sama siapa aja. Kenapa dia jadi kayak gitu sih? Ya mana aku tahu, itu kan cuma nebak aja. Tapi kalau emang bener, parah sih. Masa pura-pura jadi konglomerat demi bisa temenan sama kita sih? Orang-orang lagi pada ngapain sih? Kok Ai jadi penasaran ya? Tapi apa yang mereka omongin? Kalian tahu nggak? Mereka lagi ngapain? Mereka lagi ngomongin lo. Loh, kok ngomongin Ai? Oh iya, karena mereka iri ya sama Ai. Karena Ai ini anak konglomerat. Iya sih, Ai bisa memaklumi kalau mereka itu iri sama Ai. Pede banget loh. Mereka itu lagi ngomongin lo. Ya karena lo itu cuma pura-pura jadi anak konglomerat. Kenapa orang-orang bisa tahu ya? Dari mana mereka tahu soal ini? Gak mungkin ada yang tahu. Aku gak nyangka ya kamu bisa bohongin kita semua. Aku gak masalah kamu anak orang kaya atau bukan. Tapi yang bikin aku kecewa itu kamu yang bohongin kita. Udah cukup, kita semua dikibulin. Kamu cuma bohong Tasya. Kenapa? Ai cuma... Gak usah pakai ai segala. Kita kecewa, kamu udah bohongin kita Tasya. Kenapa orang-orang tahu soal ini? Pasti ada orang yang sengaja ngikutin Ai. Ai gak mau kalau orang-orang tahu.
Kamu ngapain di sini? Ini udah akan masuk ke kelas. Sana masuk. Terus ngapain juga kamu hujan-hujanan kayak gini? Nanti kamu sakit. Sana masuk. Enggak, Ai gak mau masuk. Ai mau pulang aja. Orang-orang udah tahu semuanya. Ai gak bisa. Tahu apa? Kamu jangan ngada-ngada ya. Udah mending kamu masuk aja sana. Enggak, Ai gak mau ke dalam. Ai udah malu. Ai mau pulang aja. Jangan halangi Ai. Ai udah bilang ya. Ai gak mau masuk. Ai mau pulang. Aduh, itu anak badan kecil tapi tenaganya kenceng juga ya. Pinggang saya langsung sakit nih. Tapi dia ini kenapa ya? Gak biasanya kayak gitu. Apa mungkin dia berantem sama temennya? Tahu dah, pusing lama-lama ngurus anak labil. Alhamdulillah, aku bisa bikin kue lagi. Lumayan, kalau kuenya bisa aku jual buat tambah uang sekolah Tasya. Loh, baju kamu kok basah? Kamu hujan-hujanan ya? Kok bisa sih? Kamu ganti baju dulu sana. Aku malu punya orang tua kayak ibu. Miskin, gak punya apa-apa. Malu-maluin. Kenapa kamu ngomong gitu, nak? Apa salah ibu? Salah ibu itu besar. Ibu miskin. Keluarga ini miskin, Bu. Itu salahnya. Aku mau jadi anak orang kaya, bukan anak orang miskin kayak gini. Kenapa kamu ngomong kayak gitu, nak? Hati ibu sakit mendengar perkataan kamu. Ngapain ibu sakit hati, hah? Harusnya ibu tuh mikir, kenapa bisa jadi miskin? Mikir, Bu, mikir. Gimana caranya jadi orang kaya? Susah payah ibu besarkan kamu, tapi ini yang kamu lakukan. Emangnya ibu udah ngelakuin apa, Bu? Selama ini ibu nggak ngelakuin apapun kok. Kenapa kamu jadi kayak gini, nak? Orang-orang udah tahu aku siapa yang sebenarnya. Aku malu kalau kayak gini. Mereka pasti bakal mempermalukan aku. Mana bisa aku nerima ini semua? Ini gara-gara ibu. Aku cuma pengen dianggap penting. Banyak teman aku yang orang kaya, anak konglomerat. Sedangkan aku, siapa aku? Aku cuma orang miskin, anak dari penjual kue. Itu bikin malu. Loh, kenapa jadi banyak angin kayak gini sih? Apa jangan-jangan mau hujan? Loh, kenapa ini? Kok kaki aku? Kenapa sama kaki aku? Tolong! Ada apa sama Tasya? Tadi aku dengar dia teriak. Tasya, kamu kenapa, nak? Tolong buka pintunya. Ini ibu, nak. Ayo buka pintunya. Jangan bikin ibu khawatir. Ya Tuhan, Tasya, kamu kenapa? Kenapa sama kaki kamu? Jawab ibu, kamu kenapa? Aku nggak tahu, Bu. Udah deh, jangan bikin aku kesel. Aku juga nggak tahu kenapa kaki aku bisa kayak gini. Ya Tuhan, nak, kita ke rumah sakit ya. Siapa tahu aja dokter bisa nyembuhin. Gak mau, percuma. Dokter nggak akan ngerti juga. Ini tuh aneh, Bu. Terus apa yang harus ibu lakukan? Ibu nggak mau lihat kamu kayak gini. Rasanya sakit gak? Kamu jalannya sakit gak? Cukup, Bu. Ibu itu bawel banget ya. Bikin aku tambah pusing, tahu nggak? Kamu ini kenapa? Coba bilang sama ibu. Salah ibu di mana sampai kamu bersikap kayak gini? Aku udah bilang kan, karena ibu itu miskin. Karena aku terlahir dari orang miskin, makanya aku benci sama ibu. Harus aku ulang berapa kali, Bu? Ibu minta maaf kalau kamu terlahir dari orang tua yang miskin. Tapi ibu akan selalu mengusahakan kamu, Tasya. Kebahagiaan kamu itu nomor 1. Halah, omong kosong. Hidup bahagia tapi miskin, tetap aja sengsara. Sebenarnya kaki kamu ini kenapa, nak? Ibu khawatir sama kamu, Tasya. Kenapa kaki aku jadi berubah kayak gini sih? Tasya, kamu kenapa, nak? Kakinya sakit gak? Gak. Ibu ngapain sih ngikutin aku? Aku bisa sendiri. Gak usah terlalu lebay, Bu. Aku gak apa-apa kok. Gimana kamu baik-baik aja? Udah jelas kaki kamu aja kayak gitu. Mending kita ke rumah sakit aja ya, nak. Ibu bener-bener khawatir sama kamu. Ke rumah sakit? Aku kan udah bilang gak usah. Kalaupun mau ke rumah sakit, mau pakai apa? Orang miskin kayak kita nggak usah sosokan ke rumah sakit. Cukup, Tasya. Kamu selalu bikin hati ibu sakit. Tasya, kamu kenapa, nak? Tolong, tolong.
Anak saya, tolong. Tasya, kamu diam dulu di sini ya. Ibu akan cari bantuan. Nak, ini sudah beberapa hari kamu seperti ini. Apa kamu tidak mau kembali? Ibu sudah memaafkan kamu, Nak. Permisi Bu, saya Rania dan ini Maya, kami teman sekolahnya Tasya. Salam kenal, Nak. Saya ibunya Tasya. Kalian sudah tahu soal Tasya ya? Iya Bu, makanya kami kesini. Kami turut berduka ya Bu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila Tasya punya banyak salah. Kami sudah memaafkan semua kesalahan Tasya Bu. Saya mau masuk dulu. Kalian mau masuk atau di sini? Kami di sini aja Bu. Aku nggak nyangka kalau Tasya akan jadi kayak gini. Apa mungkin ini azab? Bisa jadi. Kita gak akan ada yang tahu kapan azab datang kan? Dari Tasya aku benar-benar belajar untuk lebih bersyukur sama apa yang aku punya dan gak iri sama yang orang lain punya. Berpura-pura hanya demi mendapatkan pengakuan itu juga hal yang salah. Udah, kamu gak perlu sesedih ini. Aku tahu kita sahabat Tasya, tapi semuanya udah takdir kan? Aku cuma keinget dulu kita masih sama-sama, dan sekarang Tasya gak bisa ikut lagi. Semua pasti akan berlalu. Ibu mau ngapain? Ibu beneran nih curiga sama aku? Ya Allah Bu, aku nggak mungkin kayak gitu. Nih Bu, ambil satu aja. Ingat ya, semua gorengan ini sudah terhitung, Nay. Kalau ada yang janggal lagi, udah pasti kamu pelakunya. Aku lagi? Astagfirullah Bu. Siapa tahu kamu itu ngambil gorengan 5, tapi ngakunya cuma 1. Wajah polos dia bikin saya ragu, apalagi senyumnya. Disti, udah 10 menit belum? Kalau udah, gue jago banget ya. Pasti nggak akan ada yang bisa nandingin gue kan? Kalau ada, bawa ke sini sekarang juga. 10 menit Bapak yuk. Nih lihat, baru juga 1 menit. Lagian ngapain kayak begini? Bikin gua ada kerjaan aja. Jangan salah loh, ngelakuin handstand kayak gini tuh banyak manfaatnya. Coba mana manfaatnya? Liatin ke gua hari ini juga. Jangan cuma nyuruh gua pegang nih stopwatch. Tangan gua pegal Bayu. Kodok. Maaf, aku pikir Disi nggak akan sekaget itu. Aduh, sakit juga ya. Nay, kalau mau manggil aja ya. Jangan kayak tadi. Jantung gua mau copot nih. Maaf, aku bener-bener nggak sengaja. Waduh, retak dah ini mah, retak. Jangan merasa bersalah gitu. Mendingan kita ke kelas aja. Gua mau ngerjain PR nih. Tapi Bayu, udah, biarin aja. Dia itu lagi caper. Nanti juga bangun sendiri. Ayo istirahat, nanti kita nongkrong di warung Bu Nami. Tunggu jangan tinggalin gua. Aduh. Ramai juga ya warung Bu Nami. Warung ini terkenal sama gorengan hangatnya sih. Kalian gak jajan apa-apa? duluan aja. Gue sama Disti masih pengen santai-santai. Santai-santai, nanti keburu bel loh. Kalau nggak mau, gue duluan nih. Lebay lu pada. Jajan aja, harus siapa dulu yang duluan. Udahlah, gua aja yang duluan nih. Aku ambil sekarang kayaknya aman nih. Bu Nami juga sibuk ngelayanin anak-anak lain. Ayo, ini gorengan masih panas nak. Belinya jangan cuma 1 ya. Gorengan ibu ini enak. Bu, aku ambil 1 ya Bu. Ini uangnya Bu. Oke, terima kasih anak manis. Oh iya, hampir setiap istirahat ini kamu beli 1. Emangnya kenyang? Kenyang kok Bu. Soalnya aku suka bawa roti dari rumah. Jadi kalau beli banyak takut nggak habis. Oke.
Makasih ya pembeli setia, besok mampir lagi. Besok bakal ada gorengan yang baru. Siap Bu Nami. Udah pulang nak? Kebetulan ibu udah masak nih. Ayo kita makan. Tapi kamu cuci tangan dulu ya. Tapi aku udah kenyang. Tadi aku beli gorengan Bu Nami di kantin. Makan gorengan? Emangnya kamu beli berapa? Kok bisa kenyang gitu? Aku cuma beli 5.000 Bu. Kayaknya aku juga nggak terlalu kenyang deh. Jadi aku mau makan aja. Bro, kamu kenapa? Ini baru hari Senin, kok kayak bekas noda kayak gitu? Ini Bu, tadi itu plastiknya habis. Jadi aku masukin gorengannya ke saku rok aku. Oh gitu, tapi kan bisa pakai kertas buku kamu. Besok jangan masukin ke saku lagi. Jangan kotorin seragam sekolah. Iya Bu, maaf ya Bu. Ayo Bu kita makan. Aku ngerasa lapar lagi nih. Bu curiga nggak ya? Tapi kan wajahku ini polos, manis, sama kalem. Jadi Bu Nami juga nggak akan curiga sama aku. Ayo dimakan, kok malah bengong? Iya Bu. Kalem-kalem, ini bapak bukan preman, waduh. Pak, maaf. Saya pikir teman saya. Nggak apa-apa kok. Bapak juga ikut kaget karena kamu mau nonjok bapak, waduh. Iya Pak, Pak Guru lihat gak ya? Aku kok mendadak takut gini. Wah, ada tahu isi nih. Jadi ini menu barunya Bu. Masih panas juga ya? Udah ada Nay. Iya, ini menu baru yang ibu maksud. Kamu coba deh, isinya banyak tahu. Dari aromanya enak Bu. Ini Bu, aku ambil satu aja. Nyoba-nyoba dulu. Oke, makasih ya Nay. Oh iya, kamu itu setiap hari beli satu. Emangnya kenyang? Kenyang dong Bu. Ibu aku ngelarang makan banyak. Jadinya aku beli satu aja. Ajaran ibu kamu bagus, Nay. Gorengan itu berminyak, jadi dikurang-kurangin ya. Siap Pak Guru. Soal tadi maaf ya Pak. Saya pikir Bayu, soalnya dia suka jahil. Wah, gak apa-apa, santai aja. Bu Nami, 5.000 dibungkus ya gorengan. Oke Pak Guru, tunggu ya Pak. Semoga Pak Guru nggak lihat. Kalau dia lihat, aku bisa kena amuk warga sekolah ini. Nay, kok sakurok lu? Kenapa selalu berminyak gitu sih? Lu ngantongin minyak apa gimana dah? Ini gorengan Bu Nami. Kalian mau nggak? Atau kalian mau trik pinter aku? Bukannya lu suka beli satu ya? Ini kok kayak ada 4 sih? Lu lagi banyak duit ya? Bayu, makan gorengan banyak gak harus punya uang banyak. Gorengan enak juga gak harus mahal. Yang penting kita pinter. Mau tahu nggak caranya? Gampang loh. Kalian tinggal ambil gorengan 5 nih. Nah, pas mau bayar, ngakunya ambil satu aja. Waduh, gila lu, keren banget. Gue juga suka sama trik ini sih. Kalian berdua ini ngomong apa sih? Nay, ternyata wajah lu doang yang polos ya. Tapi kelakuan lu busuk, tahu nggak? Justru wajah polos ini yang jadi senjata aku. Karena kepolosan senyuman ini, Bu Nami nggak curiga sama aku. Gua kecewa, Nay. Maksudnya gua kecewa. Lu pakai kepolosan itu untuk berbuat curang. Si Disney ngapa sih gak jelas? Cara lu tuh kan bisa bikin irit duit kita kan? Entahlah, mungkin si Disti iri sama aku. Gila, bener ya kata orang, cewek berwajah polos itu bahaya banget. Bu, kenapa? Wajah kamu gak enak dilihat sih, Bu? Pak, gorengan di warung kan cepet habis ya. Tapi kok uang yang didapat sedikit ya Pak? Kok bisa sih? Emangnya di sekolah itu ada pedagang lain? Perasaan gak ada deh. Bukan karena itu Pak, Ibu merasa ada yang berbuat curang Pak. Anak-anak SMP kan lagi masa-masa puber Pak. Takutnya ada yang jahil. Coba deh cerita sama bapak, Bu, tentang anak yang kamu curigain itu. Pak, ada anak yang namanya Nay. Dia itu selalu paling awal datang ke warung kita Pak.
Nah, kalau gitu coba deh kamu tanya ke dia pelan-pelan ya. Jangan langsung dimarahin. Takutnya niatnya datang awal itu buat menghindari keramaian. Bisa jadi juga sih. Iya, Pak. Aduh, sudah segini kok masih diberesin? Harusnya dari tadi dong. Ini udah jam istirahat nih. Gak perlu deh, aku langsung ke sana aja.